saat ini Bebras itu di Indonesia itu sudah dari tahun 2016. Bebras ini bukan hanya berpikir matematika loh, enggak ya, jangan salah, enggak ada soal kaitannya dengan matematika itu, enggak ini. Nah, kemudian Bebras ini ada kompetisinya ya, mulai dari SD, SMP, SMA itu ada kompetisinya, dan kompetisinya ini bisa sampai tingkat internasional ya. Oke, nah sekarang kalian tahu nggak Bebras itu apa? Berang-berang. Ada nggak yang tahu? Berang-berang. Coba siapa? Berang-berang. Oke, Bebras itu berang-berang ya. Kenapa sih kok Bebras itu lambangnya berang-berang? Karena berang-berang itu pintar. Iya, pinter memang ya. Oke, ya bagus. Nah, ini ada soal. Silakan Ibu bacain sambil kalian simak ya. Ini sudah pernah belum? Kemarin dikasih nggak soalnya yang ini? Tidak, Bu. Oke. Beda, Bu, Ya. beda. Ibu bacain. Ini judul soalnya nih temen. Nah, sebuah garis berarti pertemanan antara dua orang. Ya, contohnya Monica adalah teman Lucia. Tetapi Alex bukan teman Lucia. Kalian lihat bagannya ya. Nah, kemudian aturannya yang berlaku jika seseorang berbagi foto dengan temannya, maka temannya itu dapat mengomentari. Jika seseorang memberi komentar pada sebuah foto, maka semua teman-temannya dapat melihat komentar dan foto tersebut. Tetapi tidak dapat mengomentarinya. Lucia mengunggah sebuah foto. Dengan siapa dia harus berbagi agar Jacob tidak bisa melihatnya? Nah, tuh coba lihat di situ. Dengan siapa kira-kira dia berbagi supaya Jacob nggak bisa ngelihat? Coba. Ini Lucia di tengah ya, Lucia di tengah. Coba. Ini Lucia di tengah, ya. Nah, dengan siapa Lucia ini berbagi supaya Jacob ini tidak melihat? Ayo, siapa yang bisa jawab? Akan Ibu kasih reward. Yang jelas nilainya pasti Ibu tambah. Ayo. Boleh dicoret-coret, nanti coretannya fotoin ke Ibu. Ini Bu, saya udah coba jawab. Japri aja ke Ibu. Ayo, ke siapa? Lucia? Jadi dengan siapa dia harus berbagi agar Jacob tidak melihatnya? Kalian lihat itu hubungannya itu dengan siapa? Yang temennya. Kalau Lucia share-nya ke Monica, pasti Jacob bisa ngeliat. Nah, lihat yang Jacob tuh tidak ada hubungan. Jadi kalau Lucia nge-share ke Michael temannya Monica, gitu kan? Dengan siapa? Dana kayaknya, Bu. John, Dana, Bu. terus dengan siapa? Dana, John. John, Bu, John. Ya, John nggak ada temennya ya. Sam, oke. Alex, Alena. Oke, 3 orang, tiga. Siapa aja? Oke, alasannya tadi yang jawab Dana siapa tadi? Alasannya apa? Alasannya dia nggak ada hubungan dengan Jacob. Nggak ada hubungan langsung ya. Terus Iya. tadi yang jawab John? John di situ nggak ada teman, Bu. Jadi Nggak ada. Oh iya, John nggak ada teman. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Nah, di sini jawabannya ada Dana, Michael. Ya, kita lihat nih Dana, Michael sama Eve. Nah, satu. Yang kedua, Dana, Eve, dan Monica. Ya. Kemudian satu lagi Michael,
If ya. Oke, kita coba yang A dulu ya, yang A. Yang A ini A, Dana, Michael ya, sama If. Nah, ini yang A. Kita lihat hubungannya nanti ya. Kemudian yang B-nya juga di sini Dana, If, dan Monica. Ini B ya. Nah, yang jelas yang B ini dia langsung berhubungan dengan Jacob, nggak mungkin ya? Iya. Mungkin. Oke. Kemudian Michael, ini Michael C ya. F juga C ya. Kemudian Jacob, salah, Bu. mana Jacob? Oh, salah, udah pasti salah ini ya. Kemudian Michael, Peter. Dia salah. Tulis sama Udah Peter. pasti dia salah ya. Berarti Yang A, Bu, jawabannya Dana, Michael, dan F. F. Nah, oke ya. Satu lagi. Tuh, benar. Jawabannya adalah yang A. Ya. Nah, ini soalnya agak panjang. Ibu bacain. Ini mengenai ini pembahasannya ya. Jadi ini adalah informasi informatika ya. Jadi salah satu aspek informatika yang hendak disampaikan melalui soal ini adalah mengenai struktur. Jadi struktur yang digunakan untuk menggambarkan relasi pertemanan dari Lucia itu menggunakan bentuk graf ya. Graf ini merupakan sarana dalam informatika untuk menggambarkan jaringan sosial ya. Nah, jadi di sini merupakan metode secara otomatis, jadi program komputer. Jadi kalian itu sebenarnya sudah berpikir secara komputer. Apa sih? Itulah yang disebut dengan computational thinking atau CT. Ya, kita manusia ini sebenarnya merupakan program komputer yang paling sempurna. Loh, kenapa begitu? Lah, komputer aja manusia yang bikin, ya kan? Jadi otak manusia atau jalan pikiran manusia, saraf-saraf di dalam otak kita ini udah merupakan computational thinking. Jadi ya kita bisa mengaplikasikan ya pemikiran komputer ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sayangnya kita ini saat ini lagi pembelajaran jarak jauh. Kalau tidak, Ibu bisa praktekkan kita berpikir secara komputer. Enak, pasti seru itu ya. Oke, ini selanjutnya soal kedua. Nah, ini resep rahasia. Nah, keluarga berang-berang sedang mempersiapkan acara festival makanan dan mereka ingin memanggang kue kering. Katie akan membuat kue. Dia sangat memperhatikan urutan membuat kue dengan memasukkan bahan kue dengan urutan yang benar. Ketika dia berjalan ke taman dan dia melihat ada secari kertas petunjuk ya pada setiap bahan kue yang akan digunakan. Gambar pada kertas petunjuk menjelaskan bahan kue yang harus ditambahkan pada urutan berikutnya. Hanya ada satu bahan kue yang tidak memiliki kertas. Ilustrasinya seperti gambar di samping. Ini soalnya udah dapat belum? Belum, Bu. Halo. Oke. Nah ya, kita lihat ya di sini. Jadi kira-kira nih bahan kue mana yang harus dimasukkan pertama kali? Ya ingat ya, itu yang A stroberi, B, Bu. yang B bunga, B. Coba Iya, Bu. kita lihat ini. Bahan kue, kenapa B? Kenapa B? Kenapa B? Kenapa B? Ya nggak ada di kertas. Kan dia bilang kan ada bahannya ini. Nggak ada dapatnya. Jadi bahan kue ya yang harus ditunjukkan. Jadi hanya satu bahan kue yang tidak memiliki kertas ya. Oke ya. Berarti yang B. Yakin yang B? Ya, Bu. Oke. Nah, nih ya jawabannya adalah B. Ya benar. Ya, jadi jika Katie memulai dari B, maka ia akan menambahkan 5 bahan kue dengan urutan yang benar. Bahan kue pertama yang harus ditambahkan ya, itu tidak dirujuk oleh bahan lain. Jadi jika dia memulai dengan stroberi, maka dia tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya ya, dan seterusnya seperti itu. Dan jika dia memulai dari apel, maka salah karena bahan kue bunga merah akan terlewatkan. Nah, ya. Jadi inilah
yang merupakan informatika. Struktur data yang digunakan pada soal ini disebut linked list ya. Linked list ini di sini ya, linked list adalah kumpulan data yang tersusun secara linear yang memiliki sebuah nilai dan pointer ya, itu. Nah, oke. Nah, dua soal tadi adalah merupakan computational thinking. Apa sih computational thinking? Itu artinya berpikir komputasi. Jadi menyelesaikan metode penyelesaian persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Jadi sebenarnya kalian ini semuanya pinter gitu loh, cerdas. Kenapa? Karena secara tidak langsung apa yang kalian lakukan untuk menjawab soal itu sudah berpikir mengenai computational thinking. Jadi kalian dilatih ya soal itu untuk mendorong kalian berpikir kreatif dan kritis. Karena saat ini juga Kemendikbud ya, Kemendikbud-Par namanya sekarang ya, Kementerian Pendidikan Pendidikan, Teknologi dan Pariwisata ya, itu sudah membuat program namanya program sekolah penggerak. Nah, jadi di situ nanti yang paling utama adalah profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih profil pelajar Pancasila itu? Ada 6 di situ. Ada kebinekaan, salah satunya berpikir kreatif dan kritis. Nah, lagi dipadukan dengan computational thinking ya. Kalau dulu kalian ketemu soal-soal HOTS ya, guru-guru kalian mungkin suka menyinggung high order thinking skill. Jadi di sini berbeda sedikit ya, serupa tapi tak sama, seperti itu. Nah, jadi apa sih kegiatan computational thinking ini? Kalian memformulasikan masalah untuk dapat diselesaikan menggunakan komputer atau alat lain dan menyusun menganalisis data secara logis. Jadi di sini hubungannya coding, computer science dan computational thinking. Kalian lihat di situ. Antara computational thinking ya dengan computer science itu berbanding seimbang ya, irisannya seimbang. Sedangkan coding itu berada di dalam computer science ya. Nah, computational thinking ini mendorong siswa atau mendorong kalian ya, apakah masalah ini sulit atau mudah itu bisa dipecahkan oleh manusia. Adakah rumus antara masalah dan kesamaan masalah ini bisa diatasi sebelumnya, ataukah data ini bisa diorganize atau diatur kemudian dipecahkan ya, seperti itulah ya. Nah, ini dulu ya, sampai sini dulu.